Jadi aku mau tanya-tanya kok suka tentang akuntansi gitu, boleh kan kok? Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau boleh tahu kok ini apa lulus tahun berapa aku? Tahun ya sidangnya 2021, lulus 2022. Oh barusan berarti aku. Tak kira Baru, Mbak. 2020. Enggak. Jadi sekarang kok ini lagi ngapain kok? Ya lagi kerja lah di PwC Jakarta. Kok bisa aku? Kok bisa sebelumnya kan aku pokok pernah ngasih tahu jadi akuntannya di Mantap Corp gitu ya. Iya, dulu aku jadi tax accountant sih di Mantapu Corp itu cuma intern doang tapi. Nah, aku selesai intern bulan 2, cuma aku masih dipakai dulu sama mereka gitu. Ya, aku jadi kayak tenaga ahli gitu selama 3 bulan. Jadi Februari, Maret, April. Nah, terus aku juga kerja di konsultan pajak, itu udah dari 2 tahun yang lalu. Dan yang mantap bukap sama konsultan pajak ini aku udah end akhir April sih. Sekarang fokusnya ke PwC. Kok bisa di PwC itu ya Bang? PwC itu tadi aku tahu tuh itu perusahaan akuntan Big Four nggak sih? Nah ya, PwC itu one of Big Four ya. Nah mungkin kalau kita tahu kan Big Four itu ada Deloitte, PwC, EY, sama KPMG. Tapi kalau misalnya kenapa aku milih PwC? Karena aku lihat di Indonesia ini apalagi line of service yang assurance itu PwC emang yang paling bagus sih dibanding yang lain gitu. Kalau Deloitte kan kalau coba kamu baca cari SNP Finance itu Deloitte kena kasus. Nah aku juga ditawari Deloitte waktu itu, cuma aku tolak. Jadi aku tetap ngambil PwC. Kok bisa ditawari gitu? Hebat berarti kok gue. Dulu kan aku sempat menang lombanya Deloitte, jadi ditawari gitu. Hebat sih. Terus yang di PwC ini diterima itu kok masuknya itu kayak ada itu ya aku kayak wawancara gitu. Nah, aku PwC itu aku mulai daftar itu end of January gitu. Nah, step pertamanya kan ya CV screening, terus kita ada tes IQ, tes bahasa Inggris sama tes technical. Nah, tes technical itu kita dites audit sama akuntansi gitu loh. Ya mengenai PSAK gitu sama SA. Nah, yaitu aku udah selesai semuanya di Februari, aku dapat acceptance letter sama offering di bulan Maret, aku baru join ya bulan 5 ini. Ih, keren. Kalau boleh tahu kok ini apa pas kuliah kenapa milih akuntansi? Aku pas kuliah kenapa milih akuntansi, aku udah senang akuntansi dari SMA sih. Aku Oh, kan SMA juga tim lomba. oh, aktif Tim ya. lomba sekolahku. Ya aktif lomba aku dulu. Tim lomba sekolahku ya akhirnya ya emang jatuh cinta sama akuntansi, jadi aku milih join akuntansi gitu. Terus pas kuliah ini enggak, itu kok sering ikut lomba gitu ya? Ya beberapa kali aku ikut lomba sih pas kuliah. Kan ada namanya accounting warrior itu. Dan nanti biasanya setiap tahun sekali itu dibuka untuk batch berapa gitu. Aku pinter soalnya ya. Ya gak juga lah. Semua berkat Tuhan. Iya sih, tapi kayak keren aja. Terus pas kuliah gitu kok enggak aktif organisasi gitu. Aku dulu di MPM sih. MPM. MPM itu kayak DPM tapi punya universitas. Oh, hebat sih gue. Terus apa namanya kok kan apa ya kan apa kayak akuntansi yang diajari selama kuliah itu berguna aku buat dikerja gitu. Ya, aku sih ya berguna-berguna aja sih. Soalnya kan ya emang mau nggak mau kan kayak semuanya kan juga butuh akuntansi gitu loh. Dan akuntansi itu kan kayak bahasa bisnis yang sangat basic gitu. Ya aku kerasa banget juga kayak di Mantapu, yang di konsultan pajak, semua akuntansi itu perlu gitu. Kayak kita gimana kita mengenerate sebuah financial report gitu. Financial statement, sorry. Tapi konsultan Ya kalau pajak. misalnya di yang assurance ini ya nanti bermain dengan audit nanti. Kerja itu pakai Inggris atau pakai Indo? Lebih ke Indo sih kalau yang dua sebelumnya. Kalau yang baru ini lebih ke Inggris. Online tahu. Untuk saat ini masih online, tapi PwC sendiri rencananya bulan Juli sudah 50% WFH. WFO, sorry. Nanti kok mau kerja di sana? Loh ya, kan ya mau nggak mau harus pindah Jakarta kalau Ya, sudah itu. gak apa sih, kok keren sih. Jadi kok ini Ya, setelah lulus langsung dapat kerja. iya, iya. Kan aku sebelum lulus kan udah intern dulu gitu loh. Oh, Ya kan sudah. harus cari pengalaman juga gitu loh. Kan di Ubaya kan nggak wajib magang kan. Ya kita mau nggak mau kan untuk mengembangkan skill kan tetap harus ada pengalaman gitu loh. Dan supaya kamu kalau misalnya kita ada magang itu kan lebih dilirik sama perusahaan selanjutnya gitu. Kayak batu lompatan lah. Yang di Mantapu itu kok magang lah.
Iya, aku di Mantapu magang. Itu kok bisa diterima aku. Keren sih. Waduh, itu banyak intrinsiknya itu kan saya kenal orang dalam kalau itu. Oh, tapi ya emang dibutuhkan nggak sih? Ya kan Jayan sama Jerem itu kan temanku sendiri gitu loh. Oh iya lah. Iya. Oh iya sih keren sih kalau apalagi ke kowe ya pinter. Kalau sing di Nah, kayak basic kita ini, kita dari awal udah kayak rencana emang dia mau pakai aku buat pajak gitu loh. Buat oh pajak dia mau minta tolong aku ya udah pas mereka buka akhirnya aku bantu mereka. tapi kan ini pajakku. Tapi kan apa di kuliah ini kan ada itu nggak sih kok penjurusan mau pajak atau bisnis ya? Aku kalau di kuliah aku penjurusanku akuntansi manajemen. Oh, kok nggak milih akuntansi pajak? Enggak, aku nggak milih pajak, aku milih manajemen Tapi sama kok Pak jadi Ponco. konsultan pajak aku. Ya kan aku pajak belajar dari Brevet. Oh, belajar sendiri. Iya, belajar Brevet di ya pelatihannya IAI gitu. Oh, Ya cuma emang aku suka warna-warni gitu ya. Di kuliah akuntansi manajemen, terus pengalaman lama di pajak, terus sekarang di audit kan lompat-lompat gitu. iya sih. Tak kira aku milih pajak sih, Gus. Soalnya zaman sekarang ini banyak sih milih pajak soalnya. Iya, tahun yang angkatan ini katanya banyak pol yang milih pajak, Iya, bahkan sampai 2 kelas. iya. Soalnya ada yang bilang itu akuntansi diganti nomor mesin. Soalnya temanku kayak pernah buat kayak neraca laporan keuangan tuh pakai aplikasi loh jadi. Loh. Oh, Itu. aku bikin raca lajur pakai Excel ya jadi kok. Oh iya, Satu ganti angka, ganti semua, udah tak rumus semua itu. tapi kalau sekarang ini emang lebih banyak dicari pajak ya. Ya pajak kan soalnya kan anggapnya kan karena Sri Mulyani kan dia kan gebrakannya kan dalam bentuk pajak tuh. Jadi mungkin kayak ada teks amnesti 2 ini kan juga konsultan pajak juga diperlukan gitu loh supaya nggak salah untuk mengambil langkah gitu. Cuma aku mikir kalau pajak itu kita bisa belajar dari undang-undang gitu loh. Dan juga biasanya DJP pun kalau mereka buat surat edaran atau peraturan dari DJP itu pun di bawahnya ada kayak cara menghitungnya tuh lengkap dikasih tahu juga dulu. Mungkin kamu bisa nyari per 16 DJP itu PPh 21 itu dijelasin lengkap gitu. Nah itu kan kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau misalnya kayak audit, apa itu kan kita harus learning by doing gitu loh. Harus engage dengan klien yang banyak gitu baru bisa dapat pengalaman. Si Koko ini seneng belajar ya. Oh ya bisa dibilang gitulah. Terus apa namanya jadi konsultan pajak nggak susah tahu. Ya aku kerja di konsultan sih, mungkin ya aku bukan yang megang peranan besar sih. Mungkin aku biasanya ya bikin laporan keuangan, terus input SPT buat klien gitu, sama ketemu-ketemu klien. Itu pertama kali kerja pasti diajari nggak sih? Bu kayak Ya diajari, cuma pas pertama kali kerja aku cuma dikasih tugas input SPT doang. Masih belum diajak pergi kemana-kemana gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu kan pengalaman bertambah ya mulai engage sama klien gitu. kalau diterima kerja itu dilihat IPK ya tahu. Kayak nilai-nilai. Ya, aku nggak ngomong ya, IPK belum tentu jaminan gitu. Aku ngelamar ke perusahaan lain dengan IPK aku yang sangat tinggi pun juga ditolak gitu di CV screening. 3,9 tahu. Iya, Oh. di 0,9 ke atas. Nah, itu pun Pengalaman tetap ditolak gitu loh sama perusahaan ya. Kan berarti kan ada kan itu kan mematahkan stigma kalau IPK itu penting gitu loh. Kayak anggapannya ya kalau emang kamu nggak cocok sama perusahaan itu ya perusahaan itu bakal nolak gitu. tapi kalau dari Koko sendiri pengalamannya Koko banyak ya. Kayak Ya lumayan banyak. pemangkai bisa gitu ya. Terus apa namanya? Iya. Kok ada saran gitu biar kok bisa dapat IPK tinggi gitu selama kuliah rajin belajar gitu aku. Biar Ya aku aslinya nggak rajin-rajin banget lah. Cuma mungkin cara belajarnya kita yang berbeda-beda gitu loh. Aku tuh tipe pembelajar yang audio gitu loh. Jadinya kalau misal kamu ngomong apa itu aku bakal inget gitu loh. oh, Jadi mungkin kadang-kadang pas ujian pun lupa-lupa inget. Selama aku pernah inget dosen ngomong sesuatu aku bisa jawab gitu. Nah ya kayak gitu sih. Juga terus mungkin kayak cara belajarku aku juga pakai. Biasanya aku kalau belajar itu aku mungkin gini ya. Mungkin aku siang aku coba baca dulu itu satu bab, malam baru aku ngafalin kalau misalnya itu teori kayak gitu. Jadinya jangan dikebut langsung semua gitu ya, gak bakal kuat otaknya. dicatat gitu nggak aku? Ya aku nyatet sih, aku suka nyatet. Oh iya sama. Pak Monco ini akuntansi manajemen dah. Iya, Pak Ponco ini akuntansi manajemen. Berarti lek di pajak nggak diajar Pak Ponco. Enggak, dibaca nggak diajak Pak, Oh bukan iya. diajar Pak Ponco. Pak Ponco tuh akuntansi manajemen, audit manajemen, yang pokoknya yang manajemen, sama nanti analisis laporan keuangan. Oh, nanti penjurusan itu di semester berapa ya, Bu? 6 ya? Penjurusan biasanya di semester 6. Oh
Oh iya, di sini. Enggak sih. Cuma kan sekarang udah berubah lagi penjurusannya. Yang penjurusanku sama penjurusanmu udah beda. Padahal mek sebentar ya. Oh ini Ya tahun udah ganti kurikulum soalnya. angkatan berapa kok masuk kuliah ini? Aku angkatan 18. Oh, 18. Iya. Pas skripsi itu enggak susah tahu. Ya kalau aku skripsi sih aku ngambil kualitatif ya. Aku ngambil skripsi yang emang sesuai sama apa yang aku tertarik gitu loh. Kan biasanya banyak-banyak orang-orang bikin skripsi pokoknya jadi gitu ya. Karena mereka belum tentu enjoy pas kerja skripsinya. Nah, gue memang bener-bener pilih topik yang aku suka gitu loh. Sesuai ada akuntansinya pasti. Ya pasti harus ada akuntansinya. Kalau nggak ada akuntansinya bukan skripsi anak akuntansi berarti. Gue tertinggi aku di angkatan nih. Aneh. Enggak. Tapi Kalau aku sih skripsiku lebih ke spirituality sih. Spirituality in accounting gitu loh. jadi kok ini setelah kuliah gitu nggak ada jeda istirahat gitu. Kayak Nggak ada. oh pernah pas Ya kuliah kan apa? bahkan aku pas kuliah pun kan udah kerja juga. Oh, magang ya. Iya, Itu di semester aku magang di semester 6. Cuma kalau yang di konsultan pajak itu aku dari tahun 2019. Oh, itu 2020 aku lupa. Rasanya tahun 2019. lama sih, Bu. Iya, cukup lama. Biasanya soalnya orang-orang ini kan kayak cari kerja gitu sih. Itu kayak kirim CV gitu nggak, Bu? Iya, pasti nggak sih? Iya, kirim-kirim CV. Cuma kalau aku yang di konsultan pajak itu asli ya temenku sendiri gitu loh. Jadi aku bantu-bantu dia. Konsultan pajak gitu nggak susah aku kerjanya. Ya konsultan pajak sih aslinya nggak susah, tapi tanggung jawabmu besar. Kalau Iya, kamu salah ngitung, ya kamu ganti rugi ke klienmu. kalau yang berhubungan sama akuntansi manajemen itu yang kok adalah kerjaan nih. Kalau kamu berhubungan sama akuntansi manajemen itu bukan sesuatu hal yang bisa ada di entry level. Entry level itu semuanya pasti akuntansi keuangan. AK, pengantar akuntansi, AKM, AKL. Kalau kamu udah punya jabatan manajer, baru kamu ada akuntansi manajemennya gitu. Oh, Karena akuntansi manajemen itu lebih ke pengambilan keputusan. oh iya iya tahu. Ada deh manajemen kok. Terus Iya, diajari laporan-laporan keuangan tuh pas kerja gitu dipakai tahu. ya aku sih ya selama aku bikin SPT pun laporan keuangan tetap dipakai gitu loh. Sehingga ya laporan laba rugi, neraca. Gitu. Iya, iya. Terus kan apalagi kalau aku jadi auditor ini kan juga yang aku audit kan juga laporan keuangannya perusahaan. Jadi Iya. ya pasti aku akan berhubungan selalu dengan laporan keuangan kayak gitu. Laporan keuangan itu sama kayak sing diajari pas kuliah. Ya sama. Nanti kamu ada itu namanya PLKA, penyusunan laporan keuangan, PLK kalau sekarang. Itu nanti kamu bakal ada project bikin laporan keuangan perusahaan gitu. Wih, nggak mudah ini. Laporan Dulu keuangan itu perusahaan. kalau sekarang itu ada mata kuliahnya sendiri. Kalau dulu itu aku bikinnya itu pas AKM 1. Oh, katanya susah sih AKM. Cuma sekarang yang PLK itu berdiri sendiri gitu loh laporan keuangan buat laporan keuangannya kayak gitu. Jadi kayak sekarang ini kayak akuntansi kayak emang banyak dibutuhkan ya. Ya akuntansi sampai kapanpun bakal dibutuhkan gitu loh. Mau nggak mau walaupun kamu ngomong akan tergantikan dengan komputer, tapi yang input tetap manusia. Oh, sama aja sih. Iya, sama aja yang input tetap manusia. Kalau misalnya anggapannya gini lah, kamu bisa kamu pakai pakai robot gitu. Nah kalau tulisannya sudah luntur, robotnya bisa baca ta. Kayak itu sih, masuk akal sih. Nah ya makanya mau nggak mau tetap manusia yang dipakai. Lek, Manusia tetap yang bagian input. iya. Lek, menurut Koko ini apa ya? Perusahaan ini ngelihat pekerja ini berdasarkan pengalaman gitu tahu. Semua enggak. Ya kalau aku lihat sih ya tergantung perusahaannya. Ada perusahaan yang memang welcome untuk fresh graduate, ada memang ada perusahaan yang minta minimal berapa lama bekerja gitu lah. Itu kan semuanya bakal diketahui di requirement gitu. Kalau misalnya kamu nanti bakal ngelamar gitu. Jadi lebih enak kalau mau nyari kerjaan ini nyari-nyari dari pas kuliah nggak sih? Ya mending dari pas kuliah. Itu pas Nyari, kamu misal kamu semester skripsian mending udah mulai cari kerja. Koko nyari di mana aku? Aku LinkedIn biasanya. Oh, LinkedIn itu tuh. Iya LinkedIn. Ya kalau kamu mau connect ke LinkedIn-ku ya nggak apa-apa. Terus habis itu kayak Koko nge-Gmail gitu dah. Biasanya sih kalau LinkedIn itu kita ada kayak platform khusus, kita bisa langsung ngirim CV ke perusahaannya, atau kadang-kadang ada perusahaan yang minta lewat webnya mereka sendiri gitu loh, gak pakai email-emailan. Terus setelah Koko ngirim itu langsung dihubungi nggak aku? Ya Tunggu. enggak, ya nunggu. Ya cuma saranku sih kalau kamu mau yang kayak gitu, kamu bikin CV yang bentuknya ATS.
Jangan yang CV yang warna-warni gitu loh. Yang Oh, soalnya kalau perusahaan-perusahaan itu sekarang kalau CV itu mereka bisa baca CV-nya kita soalnya. Kalau kamu pakai format ATS gitu. apa namanya kok sih? Oh, kayak misalnya ngirim CV ini enak ngirim ke satu perusahaan atau langsung ke banyak perusahaan gitu. Wah, kalau aku kapan hari ngirim banyak perusahaan sih. Oh, gitu gak apa-apa. Ya Kayak nggak apa-apa lah. kayak Kan diterima, selama kamu belum tanda tangan kontrak ya udah, oh, kamu boleh pergi. kayak diterima tiga-tiga ini kalau aku milih salah satu gitu. Iya gitu. Ya kamu pikirkan gaji yang paling benefit buat kamu apa, terus lokasi kerjanya di mana, itu kan juga penting. Iya sih. Kalau sekarang ini teman-teman itu kok banyak yang sudah dapat kerja tapi Ya lumayan banyak. Tapi kalau yang masuk Big Four sih, ya nggak terlalu banyak juga sih. masuk Big Four. Bisa Ya dihitung ampun, jari. aku ya mau masuk ya. Ya harus Terus, bertekun-tekun lah belajar kalau gitu. Ya pengalaman penting juga untuk di Big Four. Cuma Big Four itu nggak akuntansi semua, ada pajak, ada advisory, ada consulting, tapi kalau nggak aku murni audit gitu loh. lulusan akuntansi pasti masuk ke akuntansi gitu, nggak selalu tahu. Ya nggak selalu juga. Temanku, ya aku nggak tahu sih. Cuma ya emang rata-rata ya, kayak misalnya kamu lulusan akuntansi pun, kamu bisa masuk di bagian advisory, bisa masuk di bagian consulting, nggak perlu masuk assurance atau pajak gitu. Iya sih masuk. Terus apa namanya pas aku ngirim CV itu ya, aku kayak aku mempertimbangkan gaji-gaji gitu tahu. Kayak sing biasa itu Kalau dibahas. ya kalau gitu mending kamu nyebar CV semua perusahaan dulu. Usulan gaji kan, misal kamu udah diterima, kamu pasti dikasih tahu mau digaji berapa gitu. Pas magang itu, Nah, pas magang sih, ya aku langsung terima aja sih. iya sih. Ya kan aku soalnya nganggep magang itu kan buat pengalaman, bukan jadi gaji ya kalau magang. Iya sih. Ya mungkin mindsetnya orang beda-beda kalau menurutku. Aku sering ikut lomba aku pas kuliah. Sering-sering. Oh banyak menangnya gitu lah. Ya gak juga, cuma ya 3. Ya oke sebenarnya aku ya minat lomba sih. Biasa sih orang pinter gak sih dipanggil. Aku daftar gitu tahu ikut lomba aku terus ada Loh, pelatihan. kalau kalau di jurusan akuntansi itu nanti ada open recruitment accounting warrior, kamu ikut aja nanti. Itu pasti tentang akuntansi nggak sih lomba? Iya lah. Iya, tentang akuntansi, tapi nanti yang bakal jadi tesnya itu ada 4 mata kuliah rasanya. Akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah 1, eh, sistem informasi, sama akuntansi biaya. Akuntansi biaya, hukum pajak. Oh ya ampun itu ada pelatihan nih. Ya, kalau zamanku sih gak ada pelatihan sih, tapi rasanya yang zaman ini ada. Kan soalnya kan zamanku kan zaman kejutan tuh, COVID. Iya. Itu sang, apa lomba apa? Provinsi. Ya nasional biasa nih. Cuma Oh, biasa kita belajar sendiri, self learning, gak nunggu dari dosen. itu individu atau kelompokan? Kelompok-kelompok. Oh lumayan lah kelompok sih. Amin. Kayak kalau kamu ikut lomba kayak yang punya KAP Big Four mah hadiahnya gede. Aku dulu juara 2 dapat 15 juta di Deloitte. Terus bisa ya dilirik nggak sih? Iya, langsung biasanya kalau misalnya kamu juara kamu pasti bakal dilirik. Makanya kan dulu Deloitte juga approach aku gitu, tapi ya tak tolak in the end. Hebat sih gue. Ya itu sudah semua sudah tanyain gue. Oke, oke, Ya oke. makasih kok berguna Pol. Oke, sama-sama.